Ini podcastnya mau di upload di mana nih? Aduh, ini nih berarti nggak pernah nonton Passion ya. Pasundan Podcast Communication ini hanya ada di YouTube channelnya Laboratorium Ilmu Komunikasi FISIP Unpas. Nah, subscribe dari sekarang ya. Dan spesial untuk hari ini e-commerce saya mengundang 2 orang mahasiswi saya, cantik-cantik kan. Ada Natasha, ada juga Rara ya. Saya kenalnya kalau di absen namanya Faurika Devara. Terus kalau Natasha Tiara Livina atau Livia, benar? Livia. Oh, Livia. Kalau Livina mobil ya, maaf ya. Oke. Apa kabar Natasha? Baik Pak. Rara juga apa kabar? Alhamdulillah. Nah, ini e-commerce kayaknya pengen kenalan dulu deh sama kalian berdua. Saya kan udah kenalin. Nah, mangga diperkenalkan kalian mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, masing-masing nih angkatan berapa aja, sok? Aku angkatan 19. Oke. Kalau senior dulu ya. Yeah. Rara angkatan 19. Kalau Natasha angkatan? Angkatan 2021. Wih, baru nih ya. Baru. Kalau Rara sekarang kesibukannya apa, Ra? Gak tahu sih Pak. Main-main di sosial media aja sih. Main di sosmed. Foto-foto paling bikin video. Oke. Gitu. Kalau Natasha? Aku sih lagi aktif di organisasi kampus dan luar kampus. Nah, itu dia. Yang pingin kita bahas sebenarnya adalah teman-teman mahasiswa dari FISIP Unpas ini, terutama di Prodi Ilmu Komunikasi, itu kan pasti punya banyak juga kegiatan di luar kampusnya. Kalau di kampus sudah jelas ya kalian kuliah, terus juga ada UKM, ada organisasi juga. Nah, saya ikut BEM ya kalau nggak salah ya? Yaps, betul. Kamu di apa ada struktural atau gimana? Aku di divisi Kementerian Dalam Negeri. Tuh, di Kemendagri. Kalau Rara, kamu ikut organisasi nggak? Enggak sih. Enggak ya. Kalau di kampus. Kalau di kampus enggak, tapi kalau di luar bikin organisasi. Ya banyak. Tapi yang bermanfaat tentunya. Nah, kegiatan-kegiatannya ini banyak sekali. Tadi Rara udah bilang dia main di Instagram, terus juga foto model ya saya melihatnya. Ada yang jadi brand ambassador juga. Nah, itu kamu ngawalin karir kayak gitu, Ra, sebelum masuk Ilkom di FISIP Unpas atau emang udah dari SMA gitu? Kalau suka foto dari SMP sih. Cuman kayak baru ada kayak aplikasi-aplikasi gitu waktu SMA kelas 3-an. Jadi SMA mulai bikin video kayak gitu, foto-foto yang rajin, yang niat si SMA. Oke, masih ingat nggak konten pertama itu Instagram lah ya atau Ya, Instagram. Pakai Friendster nggak ngejamanin? Enggak, Oh, aku enggak ya. main awal Instagram sama XFM. ACFM, kalau sekarang ngl.bio itu ya. Iya. Yang setipe tapi kan Iya. dulu ACFM. Nah, kalau di Instagram masih ingat nggak pertama kali posting yang dapat responnya banyak gitu, di like, dan itu postingannya tentang apa? Dulu sih kan musim Awkarin. Terus aku ngikutin feeds-nya gitu loh, kayak dulu Awkarin tuh feeds-nya kayak pink semua, hitam semua gitu. Nah, aku dulu ngikutin kayak gitu, terus mungkin pada suka, terus nge-like. Terus paling sering sih dapat like yang banyak kalau pakai seragam. Seragam SMA? Ya, seragam SMA. Oh, oke. Mungkin sekarang bisa boleh pakai seragam? Oh, udah nggak cocok mukanya Pak. Ya biar nanti dapat like juga, tapi di IG yang lain ya. Yeah. Tapi itu ya kemarin kalau Rara ngawalin di Instagram, sekarang ya platform-platform yang lain, nanti kita bakal cerita-cerita juga. Tapi kalau Natasha nih gitu ya, jadi sibuk di organisasi. Kalau di luar selain BEM, kamu ikut di organisasi apa aja? Di organisasi Jabar Bergerak Zilenial. Oke. Itu baru gabung? Baru gabung bulan April 2022. Boleh dijelasin nggak Jabar Bergerak Zilenial ini organisasi yang tentang apa, Nat? Jadi Jabar Bergerak Zilenial itu organisasi NGO atau organisasi yang nggak ada sangkut pautnya sebenarnya sama gubernur gitu. Terus ya, jadi si JBZ ini dia itu di bidang pendidikan dan juga kerelawanan gitu Pak. Nah, kegiatan-kegiatannya apa aja yang udah dijalanin? Kayak misalkan yang akan dijalanin dekat-dekat ini tuh ada sekolah relawan, terus sebelumnya juga ada Satu Buku Satu Anak.
Terus juga ada Bangun Desa, terus juga ada banyak deh yang lainnya aku lupa. Itu dia, saking banyaknya sampai lupa. Tapi kalau Rara nih pada saat itu ya akhirnya memutuskan untuk sebenarnya kan pasti dimulainya dari nggak sengaja dong gitu ya ke Instagram, tapi tiba-tiba kok banyak yang nge-like, akhirnya ada brand masuk gitu. Atau kita menyebutnya kalau di kamus kan suka gitu ya teman-teman, si Rara mah selebgram. Nah, itu pertama kali dapet sebutan kayak gitu kapan, Ra? Mungkin awal-awal ini sih, awal-awal masuk kampus juga. Awal masuk kampus. Soalnya enggak sih, dari SMA sih sebenarnya. Cuman kalau dulu kan kayak upload foto doang. Kalau dari awal kuliah baru upload endorsean yang gitu-gitu. Baru nge-endorse banyak. Jadi makin dibilang kayak gitu padahal biasa aja, Pak. Iya ya. Biasa aja. Padahal kan ya kita nggak tahu ya, maksudnya barang endorse-nya numpuk. Dan masih banyak sebenarnya. Suka dukanya apa sih dapat endorsean kayak gitu tuh? Sukanya ya enak lah, dapat barang gratis, terus dapat uang juga. Kalau dukanya apa ya, nggak ada sih Pak, soalnya senang aja ngejalaninnya. Berarti happy banget ya ngejalanin itu semua. Terus kalau boleh tahu, pernah nggak dapet apa ya brand-brand yang menurut kamu aneh, aku tuh nggak pernah mau make gitu. Kalau saya jujur pernah pingin di endorse sama pelangsing, tapi saya kan nggak langsing. Ya, nah kalau saya mah gitu, jadi saya nggak mau gitu, karena saya tidak pakai gitu. Nah kalau Rara gimana? Banyak sih, tapi nggak dibalas sih. Kadang macam-macam gitu loh, yang nawarinnya macam-macam gitu. Tapi ya nggak pernah dibalas, biarin aja. Oh, tapi pernah ya ada yang nawarin, maksudnya brand-brand yang aneh gitu, cuma kamunya yang sudah mengcounternya sendiri atau memang sudah memilihnya sendiri gitu. Tapi kalau aku mau nanya ke Natasha, kalau di luar gitu ya, kegiatan-kegiatan yang kamu gelutin tadi di Jabar Bergerak Zilenial, ada nggak suka dukanya? Paling kadang apalagi masih ngikut BEM ya, paling kayak ada kegiatan yang nabrak gitu sama kampus juga. Jadi itu sih paling. Kalau sukanya seru aja, karena emang suka ngobrol, cuma lebih bermanfaat ya ikut organisasi gitu. Kamu dari SMA sudah ikutan organisasi atau pas masuk kuliah aja nih? Emang dari SMP malah. Dari SMP? OSIS. Oh iya, OSIS ya, OSIS SMP, SMA OSIS juga? Enggak, cuman di SMA itu ikut organisasi pencinta alam. Cinta alam, wow, berarti suka naik gunung. Ya. Gunung apa yang paling Natasha suka? Yang paling berkesan tuh Gunung Slamet. Oh iya, kalau saya Gunung Agung, toko buku tapi ya. Nah, menarik ya sebenarnya, banyak kegiatan-kegiatan dari teman-teman mahasiswi ini di luar yang kalau kita lihat kayak ngapain sih foto-foto doang, tapi kan tadi Rara bilang dia happy jalaninnya, dapat barang gratis, dapat juga uangnya gitu ya. Itu adalah salah satu hal yang mungkin nggak bisa dimiliki oleh semua orang, privilege-nya. Atau Natasha yang tadi di organisasinya ya, itu bisa ketemu sama banyak orang, jadi relawan, membantu sesama ya, dan itu juga kan tentunya sangat bermanfaat. Nah ini kan kalau kita pingin gali lagi, kalian akhirnya berdua ini memilih prodi ilmu komunikasi untuk berkuliah di FISIP Unpas. Pertama kali masuk FISIP, kamu kan angkatan 2019 ya? Iya. Itu kenapa akhirnya memilih FISIP Unpas, terutama prodi ilmu komunikasi gitu? Dan pengen belajar apa sebenarnya? Banyak sih Pak. Pertama sih tahu ilmu komunikasi, katanya aduh gampang katanya, kuliahnya nggak pusing katanya gitu. Standar ya, kamu ingin apa kalau di SMA pusing sama matematika gitu. Sekarang ngambilnya yang gampang-gampang aja. Padahal kan di Ilkom ada statistik. Padahal sama aja sih Pak, pusing kalau belajar. Iya kayak gitu. Awalnya gitu. Kalau dari Natasha? Kalau aku emang pengen masuk PR, terus juga aku tuh dengar Ilkom Unpas tuh katanya udah lengkap gitu alat-alatnya dan udah bagus katanya yang paling bagus. Ya ini kan yang kalian lihat ya di ruangan ini semuanya adalah fasilitas dari prodi ilmu komunikasi. Nah kalau dari Rara sendiri kan udah ngerasain nih, katanya udah semester akhir, udah mau skripsi bahkan ya. Udah UP berarti? Udah. Satu tahap lagi. Kalau udah UP itu udah saya menyebutnya SUP.
sarjana ujian usulan penelitian. Iya. Ya, sedikit lagi SIKOM. Semoga bulan ini. Amin, kita doain bareng-bareng ya. Selama kuliah apa yang paling berkesan, Ra? Aku kuliah cuma setahun deh pakainya. Oh, karena pandemi juga ya. Iya, setahun doang. Maksudnya yang masuk ke kampus. Paling yang keinget-inget banget praktek-praktek sih, Pak. Bisa nyoba ini itu gitu. Selebihnya ya kuliah biasa terus online. Oke, tapi praktek apa yang paling kamu ingat? Di Lab TV sih. Lab TV, Iya. jadi presenter waktu itu. Iya, pernah waktu itu. Oke, siap. Kalau Natasha udah nyobain belum? Belum. Nah, nanti semester Udah. depan ya. Itu kalau nggak salah semester 3 atau semester 4 nanti teman-teman yang angkatan 21 itu bisa merasakan praktikum di laboratorium. Nah, ini Karara tadi sudah menjelaskan praktikumnya ada lab TV dan masih banyak lab lainnya, ada public speaking, digital marketing, fotografi dan lain-lain. Nah, kalau Rara kan Natasha nih baru 1 tahun lah ya, 2 semester sudah ditempuh. Sejauh ini apa kuliah yang paling berkesan yang kamu pelajarin? Fotografi dong. Jangan menjilat ya. Enggak. Mentang-mentang dosennya di sini. Enggak, karena aku tuh sebenarnya dulu tuh suka foto, cuman kayak nggak tahu tekniknya gitu. Cuman kalau sekarang kan kayak baru megang kamera, terus bisa kayak ngatur-ngatur gitu, jadi kayak seru aja hal baru gitu. Nah, berarti cocok nih. Rara suka di foto, kamu suka moto. Iya, nanti motoin aku ya. Boleh. Join gitu ya. Tapi seenggaknya kalau dilihat dari kegiatan-kegiatan kalian sebenarnya apa sih yang paling menarik yang bisa kalian ceritain gitu? Kayak kamu Ra gitu kan, jadi selebgram tuh enak gak sih gitu? Kalau kata orang ya, kalau menurut kamu kan biasa aja gitu. Kalau ya sejauh ini apa yang bisa diceritain dari pengalaman kamu selama menggeluti bidang itu gitu? Kalau menurut aku enak sih, tapi misalnya aku biasa aja gitu. Tapi kalau jadi kayak gitu menurut aku enak sih, paling enak, kerjaan paling enak. Soalnya misalnya kita beli baju, kita taruh link aja, orang beli, kita dapat persenan. Oke. Ngeracunin orang dapat persenan. Terus kayak misalnya ada produk baru kita bisa nyobain duluan. Gitu-gitu. Terus banyak yang suka juga, banyak perhatian juga. Itu tuh kalau nggak salah dinamakan afiliator tapi yang positif ya. Ya. Bukan yang kayak kemarin DS itu ya. Jadi kan kamu mempromosikan produk, Iya. ya kan? Terus naruh linknya, Kak spill bajunya dong gitu kan? Ya, kerudungnya pakai apa nih Kak? Misalkan kayak gitu, terus ditaruh linknya, orang belanja dari link yang kamu taruh, terus kamu juga dikasih tadi ya, ada bagi hasil namanya, atau persenan. Dan itu memang sudah sering dilakukan dan tentunya, menarik ya. Kayaknya Rara udah dapat produknya. Iya, dapat produknya bisa ngeracunin. Tapi itu bukan harus banyak followers loh Pak. Cuma followers yang sedikit juga bisa kalau mau daftar di Shopee. Oh bener, emang boleh? Serius, dari followers berapa juga bisa. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kita punya mau ngeracunin temen aja, kasih nih kamu belinya pakai link aku aja, itu juga dapat persenan. Jadi nggak harus banyak followers atau gimana sih. Seru-seru ceritain lagi dong. Iya, kalau Shopee banyak, apalagi di TikTok kok promosiin baju. Kalau nggak gini, banyaknya sih sekarang kayak misalnya aku pakai baju ini, terus orang pada nanya ini beli di mana, terus ada orang yang udah gabung ke Shopee affiliate, dia bisa orang lain yang ngasih linknya. Jadi orang lain bisa dapat juga, padahal itu punya aku kadang. Misalnya link aku taruh di IG aku nih, link dari Rara. Ketika saya promote di IG saya gitu ya, itu kamu tetap masuk uangnya? Masuk. Yang penting kopian dari aku gitu loh linknya. Aku yang ngasih ke bapak gitu. Menarik tuh ya. Jadi sebenarnya teman-teman mahasiswa jangan kira ketika kamu lagi di rumah gitu, atau aku gabut nggak ada kerjaan gitu. Nah itu gabutnya itu bisa menghasilkan duit gitu. Ya kan kadang-kadang kan ini katanya pekerjaan gabut gitu, tapi kan Rara membuktikan ya, katanya aku dengar kamu bayar DPP juga dari uang hasil itu ya. Semuanya dari awal. Tuh. Dari awal ngampus bayar sendiri. Jadi motivasi loh ya teman-teman, ketika nanti kuliah seenggaknya bisa mengurangi beban orang tua. Nah kalau Natasha dari kegiatan-kegiatannya di Jabar Zilenial mau nggak
collab gitu sama Rara nih? Boleh. Atau apa yang mau diceritain lagi ke teman-teman Ilkom? Mungkin Terara bisa jadi volunteer. Emang itu ngapain sih kegiatannya? Ada yang ngajar ke anak-anak SD gitu. Itu Atau baru? enggak? Apanya? Baru ada? Enggak, dari 2020. Itu diajak siapa? Apanya? Masuk ke situ? Enggak, emang kemauan sendiri aja. Ini Ada yang kalau nawarin ngobrol gitu. berdua bisa lewat WA aja nggak Aku gitu? kepo. Iya sok. Apa? Iya, masuknya pertama gimana, ditawarin? Enggak sih, jadi kayak ada opreknya gitu, terus kayak ada pendaftarannya, ada interviewnya gitu. Itu kalau nggak salah Jabar Bergerak Zilenial pendirinya almarhum anaknya Kang Emil ya? Iya betul, Oke, berarti kamu juga sempat berinteraksi sama Eril almarhum? pernah. Nah. Tapi cuma sebentar. Sebentar aja, oke. Nah, sebelum ke sana juga ya, saya juga masih penasaran lagi sebenarnya dari kegiatan-kegiatan mereka berdua nih. Tentunya kan ini bisa jadi contoh buat teman-teman mahasiswa yang lain. Tadi saya sudah sedikit bahas kayak Rara sebenarnya penghasilan di luar yang dia dapatkan gitu ya, tentunya bisa membantu dan meringankan beban orang tuanya untuk bayar DPP di kampus, dan uang kuliahnya katanya sampai sekarang dari hasil endorse ya. Itu berarti apa aja yang udah kamu dapetin sampai sebanyak itu loh? Apa ya? aku dari SMA nggak ini sih Pak. Jadi aku dari SMA nyari uang sendiri, nggak pernah ini bayar kuliah sendiri. Malah setiap bulan ngasih sih ke orang tua, alhamdulillah. Terus Jadi, mama gimana ketika udah mah nggak usah bayarin aku kuliah, aku yang kasih ke mama aja. ya seneng lah pastinya. Oke, terus juga pastinya gini, yang sekarang Rara jalanin katanya juga nggak cuma untuk promosiin diri sendiri, tapi lagi pingin ngajak teman-teman yang lain untuk ikutan join apa sih namanya, agensi atau apa sih? Iya, aku bikin agensi live streaming. Nah itu ngapain nanti di live streamingnya, jualan atau gimana? Kalau jualan sih lebih ke ada di TikTok sama Shopee ya kalau jualan. Kalau ini kita lebih ke jago-jagoan ngajak ngobrol sih, asik gitu. Kalau kita asik bisa diajak ngobrol, pasti nanti ada yang nge-gift. Jadi sistemnya ada yang nge-gift gitu Pak. Itu bukannya di TikTok juga ada ya? Iya sih, tapi kalau di TikTok menurut aku rugi. Oke. Jadi aku nggak main di TikTok kalau live. Kalau boleh tahu penghasilan dari live streaming itu berapa? Kalau aku kan yang punya agensi, tapi kalau anak-anak aku ada yang sampai 30 juta, 40 juta. Itu cuman diem aja, cuman senyum doang. Terus ada yang suka orang gabut kayak di gift sumpah Pak. Sampai senyum doang 30 juta. Iya, cuma senyum doang. Terus challenge biasanya. Kalau challenge banyak sih, kayak cuman makan bawang gitu. Tapi itu juga kan positif ya, maksudnya hal-hal positif ya yang dilakukan dalam live streamingnya. Kan ada juga yang dulu 18 plus enggak sih, misalnya. kalau di aplikasi ini kalau ngelakuin yang hal itu langsung di ban. Oh berarti emang pure untuk ngajak ngobrol. Nih Natasha tertarik ya ngomong-ngomong tadi dengar Pakai baju seksi juga ke banned Pak, jadi aman. Boleh nanti calling-callingnya. 30 juta loh. Pagi kayaknya jago ngomong. Aduh, Kalau gitu nanti saya ngobrolnya di luar aja jangan di sini ya. Ih, seru ya. Berarti kegiatan kalian tuh boleh dibilang tadi kayak sebenarnya yang dilakukan sama Natasha di kampus ada BEM ya kan. Kalau di luar ikut Jabar Zilenial, terus juga Rara sebenarnya nggak ikutan organisasi di kampus, tapi yang jelas bisa seenggaknya Pernah deh, Pak. Aku ikut Himakom. Oke. 1 tahun waktu itu. Terus jadi nggak sekretaris. aktif? Oh sekretaris, tapi kesininya nggak ikut organisasi. Ya gara-gara udah nggak kuliah bener aja kan, misalnya udah nggak masuk kuliah udah jadi nggak ikutan lagi. Nah terus kan banyak hal yang digelutin, sampai tadi kan aku nanya Rara tuh disebutnya selebgram gak sih, tapi ternyata enggak, orang-orang aja nyebutnya, aku mah biasa aja gitu. Oke, berarti kan memang itu mah pendapat orang lah ya tentang Rara. Tapi yang jelas yang tadi Rara udah bilang bahwa hal-hal yang dilakukan di media sosial ada orang suka, terus juga sampai ada brand mau endorse dan lain sebagainya, terus sampai akhirnya bikin agensi sendiri, ngajakin orang untuk live streaming, nemenin ngobrol, sebenarnya lebih ke hal-hal yang positif tentunya, bukan hal-hal yang negatif. Dan secara nggak langsung
bisa membuka lapangan kerja, ya kan? Ya. Nah, berarti nanti next ketika kamu lulus, doain katanya sebulan lagi. Rara pengen ngelanjutin agensinya kah, pengen membesarkannya atau malah pengen bekerja atau pengennya gimana? Aku mau bikin, jadi sekarang kan aku punya agensi live streaming. Sekarang rencananya mau bikin agensi buat talent sih, dari followers yang kecil. Jadi followers kecil juga bisa nge-endorse gitu. Ya. Jadi aku ini lagi mau bikin agensi sih buat dari followers yang mulai dari 5.000-an lah Pak. Soalnya banyak juga yang nyari talent dari 5.000 followersnya. Jadi nggak harus banyak followers. Nah aku mau ngembangin itu dulu sih. Itu kalau secara teori ya, jadi ada followers makro, ada followers mikro. Ya, kamu lebih milih satu Raffi Ahmad atau 10 orang tapi yang followersnya bisa sama? Ya itu ada di mata kuliah saya kalau penasaran ya, nanti kuliah bareng. Nah kalau dari Natasha sendiri berarti kamu kan udah ngebayangin dong, 1 tahun nih sekarang kuliah, bentar lagi semester baru gitu ya, udah siap dong, nilai aman ya? Aman. Nah ini ke depan kalau berangan-angan, aku kalau lulus dari Ilkom, dari Unpas pengen jadi apa nih? Pengen jadi PR sih, terus nanti ke depannya semoga punya perusahaan sendiri mungkin. Amin. Itu perusahaan apa? Mungkin aku dulu tuh pernah jualan skincare gitu. Mungkin mau aku kembangin lagi sekarang. Cocok nanti ada Rara. Ya nanti boleh Buat pakai Rara. Promonya. Kalau Rara nggak pengen jadi PR, kan di Ilkom tuh kita belajar ada jurnalistik, ada PR, terus juga tentang media juga kita pelajarin dan masih banyak lagi yang kita pelajarin. Kamu nggak pengen memilih spesifik ke sana atau malah pengen udah bisnis aja deh Pak gitu? Nanti aja deh bisnis dulu. Masih Bisnis banyak dulu. sih bisnis lain yang mau dikerjain. Jadi lebih tertariknya sebenarnya ke bisnis ya? Iya. Nah ini juga teman-teman e-commerce sebenarnya ada hal menarik ya. Jadi di ilmu komunikasi di program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang kalau masih ingat dan nonton episode saya sebelumnya barengan sama Pak Kaprodi, Pak Rasman, kelulusan itu sekarang bukan hanya skripsi ya. Jadi teman-teman bisa membuat artikel ilmiah. Kemudian teman-teman juga bisa membuat proposal bisnis. Jadi tinggal pilih aja sebenarnya pingin yang mana. Cuma saran saya buat jadi sarjana itu pilihlah skripsi. Coba kan memang dipermudah dengan tadi ya dari peraturan pemerintah dan juga apa yang sudah dilakukan oleh kampus ini karena memang sudah kurikulumnya MBKM jadi bisa tadi tuh kamu misalnya nanti Natasha bisa nyobain kamu pilih yang mana nih mau menerbitkan artikel ilmiah jadi biasanya tuh bisa 3 orang cuma nanti barengan sama pas penerbitan bersama dosen pembimbing baru atau proposal bisnisnya itu bisa dilakukan atau malah kalau Rara sudah memilih skripsi ya berarti tinggal selangkah lagi untuk mau lulus sekarang atau mau lulus nanti aja bulan ini Pak kemimpi terus kebawa mimpi terus lagi sidang kaget kan nanti kalau lulus sekarang masih online loh iya makanya pengen bulan ini takutnya udah offline malah takut offline kamu aneh nanti deg-degan. Enggak kan kalau offline tuh lebih enak ketemu sama pembimbingnya langsung gitu sama pengujinya langsung. Berarti selama ini bimbingan juga nggak ada masalah ya? Nggak ada. Jadi proses online ataupun offline pembimbingnya siapa sih? Pak Taufik. Tuh Pak Taufik mah terbaik. Dosen saya juga soalnya. Assalamualaikum Pak nanti. Kemarin juga sempat kerjasama. Oh ya. Tentang Pak Taufik minta cariin orang gitu loh buat wawancara anak TikTok gitu-gitu. Iya. Nah biasanya memang seperti itu kita juga kan sering berkolaborasi. Nah kalau misalnya ada niatan kolaborasi, saya pengen nanya ini nih, Rara, Prodi atau Natasha sama kita juga sama Prodi sama The Berzilenial. Kira-kira teman-teman punya niatan kalau pengen kolaborasi di bidang apa? Pendidikan mungkin ya, mungkin bisa ngasih beasiswa. Oke. Kalau dari Rara, misalkan mau nawarin agensinya ke anak-anak Ilkom yang lain, ini kan yang nonton pasti banyak. Boleh sih Pak itu, soalnya pokoknya gimana ya temen aku yang dari gak ada kerjaan juga jadi pada itu aku senangnya kayak gitu sih. Nggak saya penasaran serius, ini diem doang 30 juta.
Serius Pak, sumpah. Apa kabar? Saya kalau ngajar direkam di live Itu baru agensi aku, karena agensi aku baru beberapa bulan. Ada yang agensinya udah 4 tahunan, itu ada yang 1 kali live tuh bisa ada per 500 juta. 500 juta. Cuman gara-gara suka doang, kayak ih cantik, terus orang gabut nge-give, terus hilang aja. Gitu sering banget Pak. Oh, jadi kayak kalau saya hafalnya TikTok lah ya. Kalau misalkan di TikTok kan gitu, kalau kita suka sama si live-nya, sama hostnya, kita beli kayak diamond gitu sama kayak untuk gift. Oh, nominalnya tersebut nanti bisa dicairkan. Bisa, tapi itu kalau di Miko kan kalau live harus masuk agensi. Kalau di TikTok kan enggak. Jadi Miko tuh nama aplikasinya. Oh, kirain mall, sorry ya. Kalau di TikTok kan kita bisa live bebas. Kalau di Miko kita harus masuk agensi dulu. Nanti gajiannya per bulan. Jadi ada bonusnya juga, banyak bonusnya. Kalau kamu ngejar target segini, dapat bonus segini. Terus ada rewardnya kayak kalau di live kan sukanya kursi gaming yang gitu-gitu loh. Banyak ada liburan ke Bali, liburan ke Eropa juga ada Pak. Lebih banyak jadi hostnya pendapatannya atau malah jadi agensinya? Kan kalau hostnya gimana target ya, kalau host aku targetnya gede ya agensinya juga gede gitu maksudnya. Sama-sama ini ya, saling melengkapi ya. Iya. Ini kayaknya Natasha bengong-bengong pingin daftar ya? Daftar ya? Boleh nanti. Ini kameramen juga pingin daftar ya, bengong doang dapat 30 juta loh. Apaan lagi kan? Easy money gitu kan. Iya. Kalau main di sosial media gampang Nah ini jadi perhatian juga sebenarnya di hal-hal seperti ini. Yang harus kita ikuti adalah hal-hal positifnya ya teman-teman. Jadi memang yang saya nilai dari Rara positifnya adalah sudah mengurangi beban orang tua. Jadi pendapatan-pendapatan yang dia lakukan gitu ya, akhirnya bisa buat bayar DPP ya kan. Nanti next kalau mau lanjut kuliah lagi, wah udah tenang wah, saya akan bayar sendiri. Atau udah sampai ini umroh naik haji orang tua? Belum. Oh tapi pengen lah ya. Amin ya Allah. Jadi kita doain sama-sama. Ini juga jadi doa juga buat Rara, buat Natasha juga mungkin terinspirasi juga dan teman-teman e-commerce yang lain gitu ya. Jadi selain memang di kampus utamanya adalah kita belajar ya, kuliah itu udah pasti wajib gitu ya. Terus juga teman-teman ikut organisasi boleh. Nah kegiatan-kegiatan yang lain di luar perkuliahan itu bisa jadi penyemangat atau penunjang kalian selama kuliah di Ilkom Unpas. Nah terakhir dari aku nih sama Rara dan juga Natasha, ada pesan nggak buat teman-teman e-commerce atau kamu pengen ngasih saran tentang kegiatan-kegiatan kamu supaya nanti mereka juga mungkin terinspirasi gitu sama kamu. Dari Natasha dulu deh. Mungkin buat teman-teman yang mau ikut organisasi, boleh ikut banyak organisasi tapi jangan lupa kuliahnya. Tuh keren ya, itu jangan lupa kuliahnya. Kalau dari Rara? Kalau aku sambil kuliah mungkin bisa ikut main di sosial media supaya bisa bayar kuliah sendiri gitu. Jadi jangan malas-malasan lah, pokoknya bisa lah sambil kuliah cari uang juga gitu. Nah itu dia, jadi yang penting adalah kita tetap happy ya, walaupun memang kadang-kadang gitu ya, kalau kuliah aduh banyak tugas pak, aku nggak ngerti pak, aku pusing pak. Tapi cara mengalihkan perhatiannya adalah dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar tadi, supaya apa? Supaya nanti teman-teman ya bisa merasakan manfaatnya. Kalau dari Natasha tadi manfaatnya sudah banyak, tentunya banyak membantu orang sebagai relawan ya. Terus juga kalau dari Rara manfaatnya ya ke diri pribadi dan juga ke orang banyak, gitu, bisa mempromosikan diri, bisa mempromosikan orang lain juga ya. Hatur nuhun buat Rara dan juga Natasha, semangat kuliahnya yang cepat lulus ya Rara, Natasha juga. Terus juga buat yang lain semoga menginspirasi kalian semua. Ini kalau mau follow IG-nya mereka berdua ada di sini ya. Saya mau ngerjain editor aja nih biar muncul IG-nya mereka ya. Tolong di follow ya, sekali aja jangan 2 kali, itu unfollow. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.